Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pentingnya kita membangun tim. Nah teman-teman, jadi selama ini seringkali ketika kita memulai satu usaha, seringkali ya kita jalani sendiri. Dari mungkin membuat produknya, kemudian bagaimana cara pemasarannya, sampai pelayanan, packing dan lain sebagainya. Khususnya bagi yang online ya, itu masih pengiriman ke ekspedisi dan lain sebagainya dilakukan sendiri. Nah ini sebenarnya untuk teman-teman semua yang pemula bagus-bagus saja cara seperti itu dilakukan, yaitu dengan melakukan semuanya sendiri, sehingga seorang owner atau pemilik bisnis itu benar-benar memahami detail dari setiap pekerjaan. Jadi dia tidak buta-buta banget lah dengan pekerjaan yang dijalaninya. Cuman untuk naik kelas agar teman-teman usahanya bisa berkembang, bisa semakin meningkat, maka haruslah kita mulai membangun yang namanya tim. Lah tim ini tentunya bagaimana sehebat-hebatnya kita itu ya di dalam mengelola suatu usaha, suatu bisnis, tetap saja kita punya keterbatasan, baik keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, sumber daya dan lain sebagainya. Maka saya selalu menyarankan kepada teman-teman, bagi yang sudah memahami konsep bisnisnya dengan baik, yang sudah tahu bahwa memang usaha saya secara detailnya hal-hal yang harus dilakukan adalah A, B, C, D. Sudah paham seperti itu, maka ada baiknya segera mulai membangun tim. Tim ini nanti tergantung ya teman-teman, mulai dari hal-hal teknis yang bisa segera didelegasikan. Nah, teman-teman boleh delegasikan mulai dari misalkan melakukan proses produksi kalau memang kegiatannya produksi, memulai kegiatan misalkan membuat materi promosi, mulai melakukan edukasi, kemudian melakukan follow up dan lain sebagainya. Ini sudah bisa dilakukan untuk didelegasikan kepada tim. Nah makanya teman-teman segera bangun tim agar kita itu bisa berkembang. Jadi bisnisnya, usahanya nggak gitu-gitu aja gitu ya. Karena banyak yang mengeluh, Pak saya udah bisnis lama kok gini-gini aja ya. Iya jelas, karena orang itu tidak berusaha membangun tim gitu ya. Dia one man show, di mana semuanya dilakukan sendiri. Nah jadi one man show bukan tidak bagus. Di awal bisnis one man show menurut saya sangat bagus, karena dengan one man show seorang pemilik bisnis atau business owner itu dia itu memahami secara detail konsep bisnis, bagaimana bisnisnya itu bisa berjalan, sehingga ketika terjadi masalah seorang owner itu bisa langsung memahami, bisa langsung mengoreksi, bisa langsung melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah ini ada pentingnya itu, tetapi jangan kebablasan terus-terusan gitu ya, terus-terusan dikerjakan sendiri. Mulailah diangkat karyawan. Suatu ketika ada yang bertanya kepada saya, Pak saya itu usahanya memproduksi teh gitu ya, memproduksi teh. Dari mulai produksi, packing sampai dengan marketing, semuanya saya melakukan sendiri. Tetapi hasilnya hanya cukup untuk makan saya dan keluarga. Bagaimana mungkin saya membangun tim kalau penghasilan saya hanya segitu, hanya cukup untuk makan saya saja sekeluarga. Nah ini teman-teman, sehingga dilematis sekali mau ngambil karyawan, kok kayaknya berat, uang penghasilan sekarang aja udah cuman cukup buat makan sendiri. Lah kalau ngambil karyawan berarti harus gaji karyawan. Nah berarti nanti duitnya dari mana? Jangan-jangan nanti hasil minus. Nah ini adalah pola pikir yang kebanyakan difahami oleh masyarakat kita, khususnya adalah pengusaha-pengusaha pemula. Dia khawatir kalau ngangkat karyawan nanti malah jadi beban.
Nah, yang pertama yang harus dipahami betul teman-teman, mindsetnya harus dirubah. Mindsetnya harus dirubah, karena kalau mindset atau pola pikirnya salah, itu nanti semuanya salah. Jadi yang harus dibangun mindset yang pertama adalah karyawan bukan beban. Ini harus diperhatikan ini. Karyawan itu bukan beban. Karyawan itu justru datang untuk meringankan pekerjaan kita. Jadi bukan beban. Karyawan datang untuk meringankan beban kita. Karyawan datang untuk meningkatkan penghasilan kita. Ini makanya seorang karyawan kita harus terukur ya produktivitasnya ya. Jadi ketika katakanlah kalau saya punya karyawan, berarti target harian saya adalah penghasilannya saya harus 1 juta, misalkan seperti itu. Kalau kurang dari 1 juta berarti saya minus misalkan. Berarti pendapatan minimum saya 1 juta itu baru ketutup operasional. Berarti penghasilan saya harus di atas 1 juta per hari. Misalkan seperti itu. Ini jadi teman-teman harus dipahami betul bahwa karyawan adalah membantu meringankan pekerjaan dan membantu meningkatkan penghasilan. Ini maka jangan pernah berpikir, wah nanti kalau ada karyawan repot ini saya gaji sekarang aja cuma buat makan segitu-gitu aja, itu kan. Nah, padahal dengan adanya karyawan justru penghasilan kita bisa meningkat. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang pertama adalah kita harus mulai rubah mindset bahwa karyawan bukan beban dan karyawan adalah merupakan orang yang membantu kita meringankan pekerjaan sekaligus meningkatkan penghasilan. Makanya yang kedua, seorang karyawan hadir di tengah kita harus juga terukur kinerjanya. Terukur kinerjanya sehingga ketika kehadiran seorang karyawan membuat kinerja kita meningkat sehingga penghasilan juga meningkat. Nah, teman-teman, ketika ada pertanyaan seperti itu saya tersenyum ya. Saya tersenyum ketika dan memahami betul apa yang jadi kendala. Karena pikirannya ketika punya karyawan penghasilannya masih segitu itu. Ini padahal ketika coba kita pikirkan secara logika ya. Ketika kita ada karyawan, proses produksi dihandle karyawan, packing dihandle karyawan, anggaplah marketing masih kita. Tadinya yang kita waktu marketingnya itu katakanlah waktunya dalam 1 bulan hanya seminggu, setelah ada karyawan maka kita bisa 1 bulan penuh itu kita bisa melakukan kegiatan marketing. Artinya apa? Artinya punya potensi penghasilan 4 kali lipat dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya banyak waktu itu habis adalah untuk apa? Waktu habis untuk untuk kegiatan produksi, untuk kegiatan packing dan lain sebagainya. Sekarang kegiatan kita sebagai business owner adalah hanya sekedar memikirkan marketing. Misalkan tadinya marketing cuma seminggu karena kita ngurusi produksi, sekarang 1 bulan penuh kita bisa fokus kepada marketing, sehingga di sini punya potensi penghasilan yang tinggi. Cuman kesalahan seorang business owner seringkali kalau sudah ada karyawan maka bosi itu maksudnya apa? Ya udahlah ada karyawan, akhirnya malah bosnya pekerjaan yang dilakukan masih sama. Marketing harusnya seminggu dilakukan, sebelumnya dilakukan hanya seminggu dalam sebulan, ada karyawan kok masih tetap seminggu. Lah ini namanya bosi. Itu ya, sok ngebos gitu ya. Padahal ketika dia sudah ada karyawan, dia bisa fokus untuk marketing selama 1 bulan penuh, sehingga potensi penghasilannya bisa naik 4 kali lipat, gitu kan? Nah, dengan kenaikan 4 kali lipat membayar karyawan jauh lebih mudah. Ini teman-teman. Jadi tolong dipahami betul bahwa karyawan bukan datang untuk membebani, tetapi karyawan datang untuk meringankan dan meningkatkan penghasilan. Meringankan pekerjaan, meningkatkan penghasilan. Ini harus dipahami teman-teman. Mindsetnya harus dirubah. Nah, ini kalau secara spiritual pun ketika kita ngurusi orang itu kan, namanya rezeki itu sudah dari Allah, sehingga setiap rezeki itu dialirkan ke kita. Kalau kita kerja sendiri ya cuma rezeki kita saja. Kalau ada karyawan maka ada rezeki dari karyawan dilewatkan kepada kita. Ini kan, maka potensi penghasilannya pasti meningkat secara spiritual seperti itu.
Nah, kalau yang tadinya berdoa hanya diri sendiri untuk kebaikan bisnis kita, sekarang ada karyawan dan keluarganya yang berdoa juga untuk kebaikan bisnis kita. Ini jadi seperti itu, sehingga apa? Sehingga secara spiritual dan secara teknis kita bisa meningkat penghasilannya kalau ada karyawan. Jadi bisnis itu nggak cuma sekedar buat kita saja ya, buat kayak sendiri gitu ya. Kita bisa bermanfaat buat orang lain adalah sebuah hal yang sangat bagus, sangat positif. Dan di sini bisnis besar tidak pernah berdiri hanya sendirian. Bisnis besar selalu tampil bersama dengan timnya, gitu ya. Maka bangun tim adalah sebuah kunci agar usaha kita semakin besar, semakin meningkat, dan semakin memberikan kemanfaatan kepada semakin banyak orang. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita nanti ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Insya Allah silahkan bagi teman-teman subscribe ya video-videonya, karena insya Allah saya usahakan nanti akan terus mengupload video-video inspiratif ya. Terus kemudian juga saya siap untuk memberikan tanya jawab. Saya siap tanya jawab. Boleh teman-teman komentar ya di bagian bawah. Nanti boleh komentar pertanyaan. Nanti kalau saya ada waktu akan saya jawab melalui video. Itu ya. Jadi sehingga teman-teman bolehlah yang punya utang boleh nanya, yang punya kendala bisnis boleh nanya. Kita sharing bareng-bareng aja lah, gitu ya. Kita sharing bareng-bareng, bukan karena saya lebih pintar, bukan karena saya lebih hebat juga, bukan. Tetapi saya hanya sharing pengalaman, karena saya sampai hari ini sudah lebih dari 17 tahun di bidang usaha, di bisnis, sehingga insya Allah ada pengalaman-pengalaman yang mungkin ada manfaatnya sedikit buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.